Halo semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Invest Saham. Jadi pada video kali ini kita akan mengulas 6 strategi menghadapi turunnya IHSG. Ada beberapa faktor yang menyebabkan IHSG ini turun, tapi kita akan fokus membahas strategi terbaiknya. Dan saham apa aja nih yang kira-kira akan diuntungkan ataupun dirugikan guys ya. Jadi silahkan teman-teman simak video ini sampai akhir. Dan jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu ya. Dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Nah guys, disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham, seluruh keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor di pasar modal Indonesia. So, kita akan lanjut ke inti pembahasannya guys ya, di mana IHSG ini setelah 3 bulan mengalami kenaikan ya, mencapai level 7.300. Nah, di beberapa minggu ke belakang ya, 1 bulan ini IHSG malah mengalami potensi untuk turun ya guys ya, atau dia akan memulai fase bearishnya. Nah, jadi isu apa nih ya yang kira-kira bisa menyebabkan IHSG ini turun? Kita akan bahas terlebih dahulu guys ya. Dalam 1 bulan ini IHSG sudah turun 1,39%. So, kita harus bersiap-siap. Yang pertama, katalis penurunan IHSG adalah di mana nilai tukar dolar terhadap rupiah itu naik ya guys ya. Jadi dolarnya naik, rupiahnya melemah. Dan di hari Kamis kemarin, rupiah itu sempat melemah ya ke 16 ribuan ya terkait isu di mana Menteri Keuangan Indonesia katanya sih akan resign seperti itu, gitu. Akan mengundurkan diri. Tapi sepertinya itu hanya isu dan tidak akan terjadi ya. Jadi Ibu Menteri Sri Mulyani sepertinya ya tetap mempunyai etika gitu guys ya untuk menyelesaikan masa kerjanya sampai kepemimpinan Bapak Jokowi selesai ya seperti itu. Sampai nanti calon presiden dan calon wakil presiden yang baru terpilih sebagai the next presiden dan juga wakil presiden seperti itu guys ya. Nah, jadi kenaikan dan juga penurunan IHSG ini ya sangat berbanding ya guys ya dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar, di mana ketika rupiahnya ini melemah ya terhadap dolar, ini IHSG juga turun ya guys ya seperti itu, dan ini sudah bertahun-tahun terjadi seperti ini ya, ketika rupiahnya melemah IHSG-nya juga turun. Pelemahan nilai rupiah terhadap dolar dapat dipengaruhi berbagai faktor ya guys ya, seperti perubahan nilai tukar mata uang asing, krisis global, ataupun kondisi geopolitik dan juga lain-lain ya. Adanya korelasi dari pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar menyebabkan pasar saham bisa saja terkoreksi dalam waktu dekat ataupun untuk sementara waktu. Lalu yang kedua adalah katalis pemilu atau ketidakpastian politik ya guys ya. Nah ini banyak sekali ya mungkin teman-teman yang belum paham. Nah kita bandingkan aja dengan tahun 2019, di mana pemilu di tahun 2019 itu terjadi di pertengahan tahun ya guys ya, antara bulan Mei dan juga Juni. Nah teman-teman bisa cek IHSG-nya di antara bulan Mei dan Juni ini ada pemilu ya guys ya. Nah di sini IHSG-nya turun ya lumayan cukup dalam, tapi bisa langsung recovery dengan cepat gitu guys ya. Dia langsung recover dengan cepat, dan memang kebanyakan ya para investor ini lebih menahan diri untuk tidak ibaratnya investasi jor-joran saat pemilu ya, karena adanya ketidakpastian politik, apalagi pemilunya apa pencoblosannya itu sampai 2 putaran. Nah, itu yang ibaratnya akan memberatkan IHSG gitu guys ya. Karena bursa saham atau market pun akan banyak liburnya seperti itu guys ya. Di samping ketidakpastian politik, jadwalnya pun akan menjadi ibaratnya libur panjang lah ya seperti itu. Nah, jadi untuk tahun 2024 ini akan diselenggarakan ya di pertengahan Februari 2024. So, IHSG sudah ada tanda-tanda dia akan turun. Jadi, apakah kita perlu bersiap-siap? Dan kita harus memastikan kita punya strategi menghadapi penurunan IHSG yang menjelang pemilu di pertengahan Februari nanti ya guys ya. Nah, kita akan bahas di sini ada beberapa saham yang akan dirugikan ya ketika dolar itu naik. Yang pertama adalah perusahaan yang memiliki hutang dalam bentuk dolar. Contohnya adalah GJTL dan juga ICBP. Lalu perusahaan yang memerlukan bahan baku import ya, seperti mungkin import kimia, bahan kimia, obat-obatan, ataupun import gandum ya, seperti Kalbe Farma dan juga Indofood ya. Ini pastinya jadi beban ya untuk keuangan ya saham-saham ini apabila dolarnya mengalami kenaikan ya, baik dari sisi punya hutang dalam bentuk dolar ataupun ya harus import bahan baku ya guys ya, dan membayarnya itu dengan dolar seperti itu. Jadi ketika dolar naik, rupiah melemah, saham-saham ini tentunya akan terbebani ya seperti itu.
Lalu ada juga saham yang akan diuntungkan ketika dolarnya naik ya. Yang pertama adalah perusahaan eksportir batu bara ya atau migas dan juga komoditas CPO seperti Adro, Bayan dan juga ITMG, ada juga Samsmar gitu guys ya. Lalu ada juga perusahaan yang rutin ekspor produk ya ke luar negeri ya, sebagian pendapatan itu dalam bentuk dolar seperti SMSM dan juga INKP. Nah, ini adalah beberapa saham yang kemungkinan besar akan diuntungkan ketika dolarnya mengalami kenaikan. Tapi untuk harga sahamnya tidak serta-merta langsung naik ya guys ya, seperti itu. Kecuali memang kenaikan dolar ini atau pelemahan rupiahnya itu berlangsung secara lama. Tapi per hari ini pun ya untuk nilai dolarnya itu sudah semakin stabil di 15.800-an ya untuk nilai tukar rupiah terhadap dolar. Lalu kita lanjut ya guys ya, di mana akan banyak sekali saham yang mengalami penurunan ketika IHSG anjlok. Nah, di sini kita akan soroti saham-saham big banks yang pergerakannya itu mirip-mirip dengan IHSG ya. Mulai dari BBCA hari ini juga masih mengalami penurunan ya guys ya. Lalu ada BBRI, Bank BRI juga turun, lalu ada Bank Mandiri, lalu ada Bank BNI juga turun seperti itu. Tapi ini sebenarnya adalah kesempatan emas ya, di mana kalau misalkan IHSG-nya turun seperti yang terjadi di Desember 2023, kesempatan emas untuk membeli saham-saham big banks di harga murahnya. Dan teman-teman perhatikan guys ya, di mana di bulan Desember ya rata-rata big banks ini mengalami penurunan, bahkan dari bulan November ya IHSG turun dan big banks juga turun gitu guys ya. Dia sideways aja antara November dan juga Desember 2023. So ini adalah kesempatan kedua buat teman-teman yang mungkin ya mau membeli saham-saham big banks ini untuk di hold, untuk investasi jangka panjang, untuk dividen investing ya guys ya, sampai nanti mendapatkan dividennya. Ya teman-teman cari posisi seperti ini, cari posisi ketika big banks-nya turun seperti itu guys. Ini saya khususkan untuk big banks ya, saya pun memang termasuk salah satu investor yang kalau misalkan melihat big banks-nya ini turun ya saya akan all in gitu guys ya, karena big banks ini ya BBCA terakhir ya untuk rilis ya guys ya. Pertama rilis laporan keuangan kuartal 4 2023 itu adalah BBCA, di mana labanya BBCA juga terus naik dan saya rasa ya untuk big banks ini masa depannya sangat bagus gitu. Lalu kita lanjut ya guys ya. Lalu gimana nih strateginya untuk saham-saham lainnya ya, tidak termasuk big banks karena tadi big banks sudah kita bahas. Yang pertama, pantau saham yang diuntungkan. Tadi sekilas sudah kita bahas ya guys ya, saham-saham yang akan diuntungkan kalau misalkan dolarnya mengalami kenaikan. Lalu yang kedua, analisa kembali dari sisi risk and reward-nya. Apakah harga sahamnya itu sedang uptrend ataupun downtrend? Kalau misalkan sahamnya sedang downtrend, teman-teman wait and see dulu sampai ada pembalikan arah ya dari downtrend menuju uptrend seperti itu. Lalu yang ketiga, siapkan cash ya untuk membeli saham bagus itu di harga murah. Karena kalau misalkan kita tidak spare cash ya, kita tidak ibaratnya menyisihkan uang kita di RDN, all in semua masuk di saham, tentunya ketika kesempatan itu datang, kita tidak bisa ambil kesempatan itu ya guys ya. Nah, itu adalah kesempatan terbaik ketika IHSG turun, akan banyak sekali saham big banks, akan banyak sekali saham blue chip ya, saham bagus yang juga mengalami penurunan. Lalu yang keempat, pastikan saham tersebut rutin dalam membagikan dividen. Nah, ini adalah tips yang biasanya saya gunakan juga sebelum membeli saham. Saya akan melihat dulu rutinitas pembagian dividennya, guys ya. Jadi saya akan screening saham-saham yang ada potensi akan naik. Ya, IHSG-nya masih turun tapi sudah mulai naik gitu guys ya. Saya akan screening saham-saham mana aja yang rutin membagikan dividen. Saya masukkan ke dalam watchlist ya. Watchlist-nya untuk dividen investing dan saham-saham yang membagikan dividen itu tentu saja sahamnya cocok ya untuk dividen investing dan ada pengamannya dalam bentuk dividen seperti itu. Lalu yang kelima, kita harus yakin terhadap perusahaan yang sudah kita screening tadi, yang sudah kita pilih tadi, itu perusahaannya akan tetap bagus meskipun harganya tertekan. Jadi tidak ada masalah ya dalam sisi fundamental, tidak ada masalah dari sisi pendapatan, ya tidak ada katalis negatif yang bisa mempengaruhi kinerja perusahaan. Nah, ini harus diperhatikan gitu guys ya. Jadi analisa yang dilakukan adalah untuk meyakinkan diri kita pribadi agar kita yakin dalam memilih saham tersebut. Karena kalau tanpa keyakinan, saya rasa teman-teman pun akan ragu untuk membeli sahamnya, akan ragu untuk investasi di saham tersebut gitu guys ya. Lalu yang keenam,
mulai masuk ketika IHSG sudah kembali naik dari fase downtrend-nya. Nah, ini sangat penting guys ya. Dimana teman-teman harus memperhatikan area bullish reversalnya ya. Ketika IHSG-nya turun, teman-teman santai dulu aja ya. Ketika IHSG-nya downtrend, teman-teman wait and see dulu ya. Kalau misalkan ada pendapatan lebih, teman-teman sisihkan pendapatan itu. Siap-siap kita ambil kesempatan emas, peluang emasnya setelah pemilu usai, yaitu sekitar Februari ya guys ya, di Februari 2024 ini. Saya rasa IHSG pun akan recover dengan cepat, akan naik lagi dengan cepat guys ya dibandingkan penurunannya ya seperti itu. Jadi strateginya sudah kita bahas, ada 6 strategi yang tadi sudah kita bahas guys ya. Nah, jadi apa kriteria saham pilihan teman-teman? Apakah perusahaannya besar? Apakah labanya selalu naik? Rutin bagi dividen? Harga terdiskon ataupun valuasi murah? Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar guys ya. Kalau saya pribadi, saya akan memilih ya saham-saham bagus dan membelinya di harga murah. Dan tetap saya akan perhatikan dari sisi dividen. Baik untuk pengaman ataupun dividen investing ya guys ya. Jadi, apakah teman-teman sudah mulai dividend investing? Kalau misalkan sudah, silahkan tulis saham apa yang sudah teman-teman kumpulkan untuk mendapatkan dividennya dan investasi jangka panjang, guys ya. Nah, jadi untuk di tahun 2024 kira-kira saham apa nih yang akan booming? Ya, di 2020 saham yang booming adalah healthcare ya karena ada COVID-19, lalu di tahun 2021 sektor bank digital yang mengalami kenaikan. Tahun 2022 saham-saham sektor batubara yang melambung tinggi, lalu tahun 2023 saham Bapak Prayogo Pangestu hampir semuanya juga naik tinggi. Nah, jadi di tahun 2024 saham apa nih yang kira-kira akan naik tinggi setelah pemilunya usai? Apakah saham sektor energi, properti, ataupun konstruksi? Kita akan lihat bersama-sama guys ya setelah pemilu nanti. Kira-kira saham apa yang akan bagus gitu guys ya. Kalau misalnya teman-teman ada pendapat, boleh tulis aja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton channel Invest Saham ya guys ya. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.